Pak, saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, sebelumnya saudaraku, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach HaKudes memberkati setiap kita. Dan apapun yang saudara lakukan, kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, proteksi Tuhan sempurna. Nah, kali ini saudara, kita akan membahas seseorang yang bernama Yusuf PI. Di mana Yusuf PI ini sangat ngotot sekali untuk membahas para murtadin. Setiap ada murtadin yang bersaksi, dia selalu mencari celah, lalu dia goreng, bahkan tidak sedikit memutarbalikkan fakta. Kata-kata maupun tulisan diputarbalikkan oleh si Yusuf PI ini. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, dia berkata dia sangat bersyukur di mana dia dilahirkan dalam keadaan muslim. Artinya apa Bang Bendi? Artinya dia Islam karena orang tua. Dia menyadari juga Bapak Ibu, di mana hari-hari ini banyak sekali orang yang lahir dari keluarga Islam pada akhirnya murtad dari agama. Mereka menemukan Shiratul Mustaqim, mereka menemukan hidayah, mereka menemukan jalan yang lurus, jalan menuju ke surga, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Saya dan teman-teman yang lain yang sudah keluar dari agama Islam, artinya keluar dari agama orang tua, keluar dari KTP yang beragama Islam. Artinya Bapak Ibu, kami lahir dari orang tua Islam. Kami menyadari bahwa di dalam agama manapun tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada kepastian keselamatan. Di mana kami dapatkan keselamatan? Di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Nabi dan Rasul yang lain tidak ada yang berani berkata seperti yang dikatakan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, kali ini Bapak Ibu, Yusuf PI dikuliahi secara gratis oleh seorang anak muda, di mana anak muda ini memberikan fakta-fakta yang bisa mematahkan argumen maupun tuduhan si Yusuf PI ini terhadap iman kekristenan. Langsung saja kita menyaksikan video berikut ini. Pak, saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah,
itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka, berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri. Ini adalah dua Injil di dalam bahasa Arab. Nah, meskipun kedua Injil ini dituliskan di dalam bahasa yang sama, keduanya memiliki versi yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat di dalam teksnya ada sedikit perbedaan. Contohnya dalam versi yang ini, dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Hadza kana fil bad'i indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Kalau di versi ini dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Huwa fil bad'i kana indallah bihi kana kullu syai'un wa bi ghairihi ma kana syai'un mimma kana. Jadi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan kata di dalamnya, sehingga membawa beberapa teman-teman muslim kita mengatakan bahwa Alkitab itu selalu direvisi, sehingga Alkitab itu palsu, tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa diimani sebagai kitab suci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab hal tersebut. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Torolaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab kita, Injil kita sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya selalu saja direvisi. Nah, kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab yang tadi aku bacain, jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau begitu, Al-Quran juga direvisi dong. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Dimana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 1990, kata qawamun ini diartikan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002, kata qawamun jadi pelindung. Kalau kita lihat pada penyempurnaan 2019, kata qawamun jadi penanggung jawab. Artinya, di dalam terjemahannya sendiri selalu saja ada perbedaan dan selalu saja direvisi. Tetapi, apakah dengan penggantian arti kata qawamun itu digantikan? Tidak. Demikian juga dengan Alkitab, terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Kenapa? Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis, artinya selalu berubah. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2022, bahasa Indonesianya tetap masih bahasa Indonesia, tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita butuh untuk merevisi terjemahannya. Tapi, apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut, kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun dari kematian Yesus. Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad. Karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran, teks-teks Al-Quran pernah dibakar oleh Utsman. Untuk apa? Untuk menyeragamkan semua Al-Quran. Jadi yang belum tahu, teks-teks atau manuskrip-manuskrip Al-Quran yang lain itu sempat dibakar oleh Utsman untuk penyeragaman, untuk supaya Al-Quran itu seragam.
Dan jelas dalam kekristenan kita tidak melakukan hal demikian. Membakar kitab suci, membakar tulisan-tulisan suci itu adalah hal yang diharamkan di dalam Yahudi dan Kristen. Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip dan jarak yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa, bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi, Alkitab kita masih saja dibilang palsu. Tapi it's okay, itu kembali kepada pemikiran kita sendiri. Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris, bukti sejarah yang ada, atau kita mau percaya saja apa yang dikatakan kepada kita dan imani saja. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan santuy. Dadah. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video? Saya tunggu di kolom komentar. Komentarlah yang sopan tanpa perlu menghina. Dan kita semua tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu bisa memberi pertanggungjawaban iman terhadap mereka yang meminta dan ketika mereka mempertanyakan dan mengolok-olok iman kita, Bapak Ibu. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, banyak sekali teman-teman, saudara, sahabat, kerabat kita yang dari seberang mereka mengorek-ngorek Alkitab, Bapak Ibu, dengan harapan mereka menemukan nama yang membuat mereka itu begitu luar biasa. Mereka mengharapkan ada nama junjungan mereka di dalam Alkitab kita. Sementara di sisi lain, mereka juga mengatakan bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan dan sudah diubah-ubah. Tetapi di satu sisi, pengharapan mereka yang paling besar itu adalah ada nama junjungan mereka di dalam Alkitab yang sudah mereka anggap palsu. Nah, kembali lagi ke pokok pembahasan, saudaraku, di mana Yusuf PI itu dikuliahi oleh seorang anak muda. Kuliah gratis nih. Kuliah gratis. Yusuf PI ini, Bapak Ibu, dia suka sekali memutarbalikkan fakta yang dia lihat dari para murtadin, Bapak Ibu. Dia bersyukur katanya di awal video, di mana dia lahir dari keluarga Muslim. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia lahir dari non-Muslim? Apakah Hindu kah, Buddha kah, ya, atau Kristen, Katolik, atau Konghucu, atau dari keluarga orang yang tidak percaya Tuhan? Nah, apakah dia masih bisa bersyukur? Ini di luar jangkauan sisi Yusuf PI, Bapak Ibu. Makanya dia berkata bersyukur. Nah, lebih-lebih lagi kami yang murtadin, yang sudah keluar dari agama, Bapak Ibu, kami lebih dan lebih bersyukur. Yang pertama, kami lahir dari keluarga Muslim, dari orang tua Muslim. Artinya kami, keturunan kami bahwa kami beragama Islam. Tetapi pada akhirnya kami menyadari di dalam agama tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Yang ada itu moga-moga itu urusan Tuhan, itu adalah Tuhan yang menentukan segala macam bla 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 bla. Dan kami menyadari bahwa hanya di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach ada jaminan kepastian keselamatan. Makanya kami memilih untuk murtad dengan berbagai risiko, dihina, dicaci maki, dicemooh, tetap kami memilih murtad dan beriman, bertakwa, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Di dalam 1 Petrus 3:15 di situ dikatakan, tetapi kuduskanlah HaMashiach di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi Bapak Ibu, setiap mereka yang meminta pertanggungjawaban, mempertanyakan iman kita, mempertanyakan agama kita, kita harus memberikan jawaban kepada mereka. Kita harus banyak belajar, bergaul karib dengan firman, melekat erat intim dengan firman, sehingga firman nanti akan memberitahukan perkara-perkara yang besar terhadap kita, Bapak Ibu, di dalam diri kita. Terima kasih.
Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum bisim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahwi Bishop Adonai Yesua Hamasiah Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, dan motivasi. Dan terus dukung penginjilan Habaget agar hari-hari ke depan saya berangkat ke Riau, banyak jiwa dimenangkan dan banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.